Shalom, apa kabar semuanya teman-teman di kawasan Nusantara? Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita akan membahas tentang autisme. Namun sebelumnya saya meminta tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Saudaraku, apa sih autisme itu? Autisme adalah kelainan perkembangan syaraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gejala penyakit ini lebih sering terdeteksi pada masa kanak-kanak, tetapi juga dapat diketemukan ketika dewasa. Autisme saat ini disebut sebagai gangguan spektrum autisme atau Autism Spectrum Disorder. Kita singkat menjadi ASD. Hal ini karena gejala dan tingkat keparahannya bervariasi pada setiap penderita. Gangguan yang termasuk di dalam ASD adalah sindrom Asperger. Nanti akan saya jelaskan apa itu sindrom Asperger. Gangguan perkembangan pervasif PPD-NOS, gangguan autistik Child Disintegrative Disorder atau kita sebut sebagai sindrom Heller. Nanti juga akan saya jelaskan apa itu sindrom Heller. Kondisi ini seringkali dikaitkan juga dengan sindrom Savant. Nanti juga akan saya jelaskan apa itu sindrom Savant. Berdasarkan data yang dihimpun oleh WHO, autisme terjadi pada 1 dari 160 anak di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia hingga saat ini belum ada data yang pasti mengenai jumlah penderita autisme. Saya jelaskan apa sih itu sindrom Asperger. Sindrom Asperger adalah gangguan perkembangan mental dan saraf yang tergolong dalam gangguan spektrum autisme. Anak dengan sindrom Asperger mengalami gangguan kemampuan berkomunikasi dan interaksi sosial, tetapi masih memiliki kecerdasan dan kemampuan berbahasa yang baik. Yang kedua adalah sindrom Heller. Sindrom Heller adalah kondisi ketika anak tumbuh normal sampai usia 3 atau 4 tahun. Kemudian kehilangan beberapa kemampuan dalam beberapa bulan berikutnya. Kemampuan yang hilang meliputi kecerdasan, kecakapan berbicara, berinteraksi, serta fungsi motorik dan mental. Berikutnya adalah sindrom Savant. Savant syndrome adalah kondisi langka ketika orang dengan kecerdasan di bawah normal memiliki bakat khusus atau kemampuan yang luar biasa dalam kondisi tertentu. Mereka bisa memiliki keahlian menonjol bahkan di atas orang normal, misalnya di bidang seni atau ilmu pengetahuan, atau memiliki ingatan yang begitu luar biasa. Mungkin Anda pernah menonton film dengan judul Dr. Good. Nah, si pemeran ini atau pemeran utama ini memerankan seseorang yang menderita autism tapi berhasil lulus masuk ke universitas kedokteran ternama di Amerika.
dan akhirnya memang luar biasa. Untuk kecakapan tertentu dia tidak bisa, tetapi khusus untuk mengingat dalam hal bidang kedokteran, sistem saraf, pembuluh darah, sistem hormon, dan semua sistem di dalam tubuh, dia bisa mengingatnya dengan sangat luar biasa, melebihi orang-orang yang normal pada umumnya. Dia masuk ke dalam kategori sindrom Sofan. Apa sih penyebab autism? Penyebab autism belum diketahui secara pasti, namun terdapat faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian autism, seperti jenis kelamin, riwayat autism yang ada di dalam keluarga, dan kelahiran prematur. Gejala dan tingkat keparahan autism bervariasi. Penderita yang mengalami gejala ringan umumnya tidak mengalami hambatan aktivitas. Namun, jika gejalanya berat, penderita membutuhkan bantuan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Penyebab autism belum diketahui secara pasti, akan tetapi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang menderita autism, yaitu yang pertama, berjenis kelamin laki-laki. Ini lebih banyak tentunya. Setelah dilakukan penelitian, ternyata laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat autism. Yang ketiga, terlahir secara prematur. Yang keempat, memiliki kelainan genetik atau kromosom tertentu seperti sindrom Fragile X dan tuberous sclerosis. Kelima, dilahirkan dari kedua orang tua yang berusia lebih dari 40 tahun. Kemudian keenam, dilahirkan dari ibu yang mengkonsumsi minum-minuman beralkohol atau obat-obatan tertentu, terutama obat epilepsi selama masa kehamilan. Ketujuh, perlu diketahui pemberian vaksin campak dalam bentuk apapun, termasuk vaksin MR dan MMR, tidak terkait dengan kejadian autism. Ingat, tidak terkait dengan gangguan autism pada anak. Justru dengan pemberian vaksin, anak akan terhindar dari infeksi seperti campak, gondongan, atau rubella. Saya ingatkan sekali lagi bahwa vaksin MR atau MMR itu tidak ada hubungannya dengan penderita autism atau tidak menjadikan seseorang menjadi penderita autism. Justru ini yang nanti akan menolong anak-anak terhadap penyakit campak, gondongan, dan rubella. Saudaraku yang terkasih, bagaimana sih gejala dari autism yang sering diderita oleh orang-orang di sekitar kita? Gejala autism seringkali muncul di usia 2 tahun, dan pada sebagian kasus gejala autism tampak di usia kurang dari 1 tahun atau baru timbul ketika dewasa. Inilah pentingnya Anda memeriksakan anak-anak Anda ke poli tumbuh kembang anak supaya semakin cepat diketahui dan semakin cepat penanganannya. Penderita autism umumnya mengalami hambatan saat melakukan aktivitas sehari-hari, dengan gejala dan tingkat keparahan yang dapat berbeda-beda dari penderita yang satu ke penderita yang lain. Dan berikut ini ada beberapa gejala yang biasanya muncul pada penderita autism. Yang pertama adalah gangguan komunikasi dan interaksi sosial. Misalnya, sebagian penderita autism mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Biasanya ketika anak berusia 8 bulan atau 10 bulan,
Beberapa penderita mungkin bisa mahir berbicara, tetapi kemampuan tersebut dapat hilang sering bertambahnya usia. Tetapi kemampuan tersebut bisa hilang seiring dengan bertambahnya usia. Gejala yang terkait dengan gangguan komunikasi dan interaksi sosial adalah yang pertama, tidak merespon saat namanya dipanggil. Mesti kemampuan indera pendengarannya normal. Yang kedua, tidak pernah mengungkapkan emosi dan tidak peka terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga, tidak bisa memulai atau meneruskan percakapan, bahkan hanya bisa meminta sesuatu. Keempat, sering mengulang kata atau kita sebut sebagai ekolalia, termasuk latah. Kalau orang Jawa paham ya, latah ya, mengucapkan kata tertentu pada saat seseorang terkejut, tetapi tidak memahami penggunaan kata tersebut secara tepat. Yang kelima adalah sering menghindari kontak mata dan kurang menunjukkan ekspresi pada wajahnya. Keenam, memiliki nada bicara yang tidak biasa, misalnya datar seperti robot. Ketujuh, lebih senang menyendiri seperti berada di dunianya sendiri. Kedelapan, tidak memahami pertanyaan atau petunjuk sederhana. Kesembilan, enggan berbagi, berbicara, atau bermain dengan orang lain. Dan kesepuluh, menghindari atau menolak kontak fisik dengan orang lain. Berikutnya juga adanya gangguan perilaku. Penderita autisme ini mengalami gangguan perilaku. Misalnya, pola perilaku, aktivitas, atau minat yang tampak tidak biasa, terbatas dan dilakukan secara berulang-ulang. Beberapa gejala yang berkaitan dengan gangguan pola perilaku tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sensitif terhadap cahaya, sentuhan, suara, tetapi tidak merespon sama sekali dengan rasa sakit. Yang kedua adalah pola aktivitas yang selalu sama dan marah jika ada perubahan. Kelainan pada sikap tubuh yang ketiga, atau yang ketiga adalah kelainan pada sikap tubuh atau pola gerakan. Misalnya selalu berjalan dengan berjinjit. Kemudian yang keempat, gerakan repetitif atau berulang. Misalnya mengibaskan tangan, mengayunkan tubuh ke depan atau ke belakang. Jenis makanan yang dipilih cenderung sama, misalnya makanan dengan tekstur tertentu. Selain gejala di atas, penderita autisme juga sering mengalami kondisi lain, misalnya seperti ADHD, epilepsi, sindrom Tourette. Sindrom Tourette ini adalah gangguan yang membuat penderitanya melakukan suatu ucapan atau gerakan yang berulang yang di luar kendali. Ini termasuk latah ya. Kondisi ini biasanya dimulai dari usia 2 sampai 15 tahun dan lebih umum terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Untuk sindrom Tourette, TIC ini bertahan lebih dari 1 tahun dan muncul dalam berbagai macam perilaku. Nah, kemudian juga bisa diikuti juga untuk autisme ini dengan gangguan obsesif kompulsif. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Gangguan kecemasan yang sudah ada juga di video berikutnya. Kemudian gangguan bipolar dan gangguan depresi. Kemudian untuk anak Anda yang autis, kapan Anda harus segera meminta pertolongan ke dokter? Makin cepat autis ditangani, makin efektif pula penanganan yang diberikan. Oleh sebab itu, lakukan pemeriksaan ke dokter jika anak Anda menunjukkan gejala autis. Jika tidak, mulai usia
10 bulan atau 6 bulan ke atas, Anda bisa berkonsultasi dengan poli tumbuh kembang untuk diperiksakan pertumbuhan dan perkembangannya. Nanti akan bisa cepat diketahui apakah anak Anda menderita autis atau tidak. Nah, autisme ini muncul dan dapat terdeteksi umumnya pada masa awal perkembangan anak. Oleh karena itu, segera Anda bawa ke dokter bila terdapat keterbatasan dalam kemampuan berbicara dan berinteraksi. Kemudian anak Anda tidak memberikan respon bahagia atau senyum hingga usia 6 bulan, tidak meniru suara atau ekspresi wajah sampai usia 9 bulan, tidak mengoceh sampai usia 12 bulan, tidak memberi gestur tubuh seperti melambai pada usia 14 bulan, dan tidak mengucapkan satu kata pun pada saat ia berusia 16 bulan. Anda waspada bahwa ini adalah salah satu petunjuk atau gejala bahwa seseorang cenderung ke arah dia mengalami autisme. Gejala apa lagi yang dapat dialami oleh penderita autisme? Gangguan komunikasi dan interaksi sosial seperti lebih senang menyendiri, enggan bicara dengan orang lain, dan sering mengulang kata yang sama. Ini yang saya tekankan, harus Anda pahami selaku orang tua. Kemudian gangguan yang lain yang mungkin terjadi adalah adanya gangguan kognitif yang terhambat. Misalnya dia belajar sulit sekali ya, gangguan moodnya sekarang baik, kemudian dalam waktu dekat menjadi buruk dan seterusnya, atau reaksi emosional dan kejam. Ini juga salah satu gejala daripada autisme. Bagaimana seorang tenaga kesehatan menegakkan diagnosa pada penderita autisme? Biasanya mereka melakukan dengan tanya jawab mengenai gejala yang dialami pasien dan riwayat kesehatan keluarga pasien. Yang kedua, biasanya dokter akan memastikan diagnosis ini dengan cara melihat komunikasi dan interaksi sosial yang kurang, seperti respon sosial, respon emosional, bahasa tubuh dalam berinteraksi, serta kemampuan dalam membangun dan mempertahankan suatu hubungan. Kemudian dokter atau psikiater atau psikolog akan melihat pola perilaku, aktivitas, dan ketertarikan yang terbatas seperti perilaku atau ucapan yang memperlihatkan rutinitas yang sama, reaksi yang berlebihan atau sebaliknya. Dalam muncul pada perkembangan periode awal, biasanya makin terlihat ya seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian dan ini akan menjadikan gangguan pada pekerjaan, aktivitas sosial, lingkup kehidupan yang lain akan sangat terpengaruh. Gejala yang dialami tidak disebabkan oleh gangguan perkembangan yang lain. Bagaimana pengobatannya? Saudaraku yang terkasih, untuk pengobatan autisme, sebetulnya autisme ini tidak bisa disembuhkan. Meski demikian, ada beberapa pilihan terapi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan pasien. Melalui terapi, pasien diharapkan dapat mandiri dan menjalani aktivitas sehari-hari. Beberapa metode terapi yang bisa diberikan oleh dokter ini biasanya yang pertama terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini memberikan sejumlah pengajaran pada pasien dengan mencakup kemampuan dasar sehari-hari baik itu verbal maupun non-verbal. Misalnya Applied Behavior Analysis atau ABA. Terapi analisis perilaku terapan membantu penderita agar berperilaku positif pada segala situasi. Terapi ini juga membantu pasien mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi dan meninggalkan perilaku negatif. Yang kedua adalah Development Individual Difference Relationship Based Approach atau DIR. DIR atau yang biasa disebut sebagai floor time ini bertujuan untuk mengembangkan hubungan emosional antara pasien dengan keluarga. Berikutnya ada occupational therapy. Terapi okupasi mendorong penderita untuk hidup mandiri
dengan mengajarkan kemampuan dasar seperti berpakaian, makan, mandi, dan berinteraksi dengan orang lain. Dan berikutnya adalah speech therapy, terapi bicara. Ini membantu pasien untuk belajar mengembangkan kemampuan komunikasi. Kemudian treatment dan education of autism and related communication handicapped children atau TEACH, TEACCH. Terapi ini menggunakan petunjuk visual seperti gambar yang menunjukkan tahapan dalam melakukan sesuatu. TEACH akan membantu pasien untuk memahami bagaimana melakukan aktivitas sehari-hari seperti berganti pakaian. Kemudian the Picture Exchange Communication System atau PECS. Terapi ini juga menggunakan petunjuk visual seperti TEACH, namun PECS menggunakan simbol untuk membantu pasien berkomunikasi dan belajar mengajukan pertanyaan. Berikutnya terapi untuk keluarga, karena keluarga juga harus diterapi juga. Terapi untuk keluarga bertujuan agar orang tua dan keluarga. Terapi keluarga bertujuan agar orang tua dan keluarga dapat membantu pasien untuk beraktivitas. Keluarga akan belajar cara berinteraksi dengan pasien agar dapat mengajarkan cara berkomunikasi dan berperilaku. Berikutnya obat-obatan. Obat-obatan juga diberikan oleh dokter atau psikiater. Misalnya yang bisa untuk mengendalikan gejala. Beberapa obat-obatan yang diberikan oleh dokter adalah obat antipsikotik, kemudian untuk mengatasi perilaku, kemudian obat antikonvulsan untuk mengatasi kejang, antidepresan untuk meredakan depresi, kemudian melatonin untuk mengganggu, kemudian melatonin untuk mengatasi gangguan tidur. Pasien juga perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Pasien juga perlu menjaga konsumsi gizi yang seimbang, karena hal ini ada dugaan konsumsi gluten dan produk susu dapat memperparah kejadian autisme. Memperparah, bukan menyebabkan, memperparah. Meski begitu, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pantangan terhadap produk susu bermanfaat untuk penderita autisme. Jadi belum ada bukti yang valid. Jadi hanya berupa dugaan-dugaan saja. Kemudian komplikasi autisme apa saja? Autisme dapat menimbulkan komplikasi jika penderitanya tidak menjalani pengobatan. Akibatnya aktivitas sehari-hari dapat terganggu. Beberapa komplikasi yang muncul akibat autisme adalah gangguan sensorik, seperti merasa sensitif dan marah pada lampu yang terang dan suara berisik, atau tidak dapat merespon sensasi sensorik seperti panas, dingin, atau nyeri. Kejang pada penderita autisme dengan epilepsi yang dapat memicu penurunan kemampuan dalam aktivitas sehari-hari dan peningkatan perasaan marah dan sensitif. Jadi orang-orang yang autisme dengan epilepsi ini cenderung lebih sensitif, lebih mudah marah, lebih mudah emosi, dan kemampuannya bisa sangat menurun karena kondisi seperti ini. Tentunya gejala autisme ini berkaitan dengan gangguan interaksi dan aktivitas sosial, juga berdampak pada perilaku atau kualitas hidupnya. Penderita dapat mengalami berbagai masalah seperti ketidakmampuan untuk hidup sendiri, gangguan mental seperti stres, depresi, cemas, gangguan mood, dan perilaku impulsif, ketidakmampuan untuk hidup mandiri, gangguan mental seperti stres, depresi, cemas, gangguan mood dan perilaku impulsif, ketidakmampuan untuk mengikuti pelajaran. Bagaimana cara mencegah autisme? Autisme sulit dicegah karena penyebabnya juga belum diketahui. Namun dokter dapat menganjurkan beberapa hal untuk dilakukan oleh ibu hamil sebagai upaya untuk mengurangi risiko anak terlahir dengan autisme. Yang pertama, menjalani pola hidup sehat, misalnya dengan menjalani pemeriksaan kehamilan secara berkala, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan berolahraga secara rutin, menghindari konsumsi minuman beralkohol selama masa kehamilan, berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan
Jika perlu, mengkonsumsi obat-obatan tertentu selama kehamilan. Memastikan sudah mendapatkan vaksin sebelum hamil, terutama vaksin rubella. Kemudian melakukan pemeriksaan dan mengikuti saran dokter jika terkena penyakit, terutama jika didiagnosis menderita penyakit celiac atau phenylketonuria atau PKU. Penyakit celiac adalah penyakit autoimun yang gejalanya muncul akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten. Penyakit celiac bisa menyebabkan keluhan pada sistem pencernaan dan dapat menimbulkan komplikasi serius jika tidak segera diobati. Gluten adalah sejenis protein yang dapat ditemukan di makanan tertentu seperti roti, pasta, sereal, dan biskuit. Protein ini berfungsi sebagai pembuat adonan roti ya biasanya atau makanan supaya jadi elastis dan kenyal. Nah, kemudian phenylketonuria atau PKU ini adalah penyakit bawaan lahir akibat kelainan genetik. Phenylketonuria menyebabkan penderitanya tidak bisa mengurai asam amino fenilalanin sehingga zat ini menumpuk di dalam tubuh. Akibatnya penderita phenylketonuria bisa mengalami kerusakan otak. Berikutnya kita tentu bertanya, fenilalanin ini apa? Fenilalanin ini merupakan asam amino esensial yang terkandung di dalam makanan sumber protein seperti susu, telur, daging, ikan, dan kacang kedelai. Pada penderita phenylketonuria, makanan tersebut tidak dapat diurai karena ada gangguan pada enzim-enzim yang terkait yang berfungsi untuk memecah asam amino tersebut. Saudaraku yang terkasih, demikian penjelasan dari autism. Mungkin video ini cukup panjang, namun saya yakin apabila video ini bermanfaat, saya memohon untuk share ke teman, kerabat, atau saudara agar mereka bisa mengenali anak-anaknya yang menderita autism dan bisa menangani dengan benar. Terima kasih, Tuhan memberkati.